Setelah berbulan-bulan, bertahun langganan dengan Angko Chow, malahan biasanya tuh saya sampai antri hampir 1 jam. Begitu peminatnya bertambah, akhirnya Titi membuka cabang di beberapa tempat di kota Makassar. Kalau Anda mau menikmati Chinese food, pakailah sumpit. Menunya itu seingat saya hanya 3 macam. Ketika Angko Chow sudah pensiun, yang mengelola di situ adalah anaknya. Saya ingat ada teman saya yang bernama Angko Leong. Dia adalah seorang fotografer, tapi sangat suka makan. Dia pernah berpesan pada saya, dia bilang, "Willy, puna erkongan ricoto, anene sendok kamaya nele pake. Puna sendok kam nele pake ngan ricoto." Mantap rasanya. Tetapi kalau Anda mau menikmati Chinese food, umpamanya capcay, pakailah sumpit. Jadi saya tanya, Angko Leong, ngapa na puna ngari capcay mesti pakai sumpit? Dia bilang begini, itu capcay artinya 10 macam bahan yang diramu menjadi capcay. Nah, untuk menikmati itu Anda harus menikmati sepotong demi sepotong. Hatinya sepotong, kita kunyah, kita nikmati hatinya, dagingnya, sayurannya, kemudian mungkin ada bakso ikannya, apanya, itu dinikmati sepotong demi sepotong. Itulah pesan dari sahabatku, Angko Leong. Dan sejak itu, sampai sekarang, saya kalau menikmati Chinese food, makanan Cina, saya akan memakai sumpit. Termasuk kalau saya menikmati mie-nya Angko Chow. Siapakah Angko Chow? Kita dengarkan ceritanya. Dulu, antara tahun 60-an, Angko Chow punya sebuah warung makan yang sangat sederhana di Jalan Bali. Sudah hampir berdekatan dengan Jalan Sulawesi. Nah, Angko Chow itu memasang gerobaknya, juga gerobak yang sudah reot di depan rumahnya, dan disitulah Angko Chow memasak. Menunya itu seingat saya hanya 3 macam. Mie kuah, mie goreng kantong, atau mie goreng hokiang. Nah, tetapi yang mengherankan saya begitu banyak warung-warung makan yang sama halnya dengan Angko Chow, yaitu tempat masaknya itu di gerobak, itu lebih banyak yang memilih makan di Angko Chow. Apa sebabnya? Satu, mungkin karena harganya. Harganya lebih murah dibandingkan dengan yang lain-lain. Murah karena apa? Karena memang sederhana. Kelengkapannya hanya ayam disuir-suir, kemudian ada goreng-gorengan ala kadarnya, sayur sawi, sayur bunga. Tetapi apa sebabnya orang suka makan di situ selain harganya murah? Memang sangat lezat rasanya. Saya sendiri tidak habis pikir bumbu apa yang dipakai oleh Angko Chow untuk meramu masakannya ini. Setelah berbulan-bulan, bertahun langganan dengan Angko Chow, malahan biasanya itu saya sampai antri hampir 1 jam agar dapat tempat duduk di dalam ruangan makannya yang sangat sederhana dan yang sangat sempit. Barangkali cuma bisa memuat 8 orang atau 10 orang paling banyak. Itu pun harus berdesak-desakan. Dulu Angko Chow itu dalam mengolah mie-nya itu paling banyak hanya 5 piring. Karena apa? Dia hanya dapurnya itu hanya di gerobak. Jadi ruang untuk meletakkan piring itu paling banyak 4 atau 5 piring. Jadi untuk mengaduk cuma bisa diaduk untuk 5 porsi. Mungkin ini juga membuat rasanya itu terpelihara karena tidak dibuat satu kaligus sebanyak-banyaknya. Nah,
satu lagi kelebihan Angko Chow sebab dia sangat memenuhi selera tamu-tamunya, konsumennya. Misalnya ada anak-anak muda yang senang kalau mie goreng kantong itu, maksudnya tuh mie goreng kantong adalah mie yang digoreng terpisah, dipanggang terpisah, kemudian setelah sudah masak itu disiram dengan supnya. Nah, itu ada yang meminta agar ketika Angko Chow menggoreng mie ini, itu saya istilahkan barangkali tidak cocok digoreng karena itu memakai minyak yang sedikit saja. Jadi mungkin sebutlah dipanggang ya. Itu meminta agar memanggangnya itu agak lebih lama supaya mie-nya itu crispy. Nah, karena Mangkasar karib pusuki. Ada yang meminta begitu. Nah, ternyata versi ini banyak disenangi oleh tamu-tamu yang datang ke situ. Rata-rata orang yang datang makan di Angko Chow itu meminta mie kantong yang semacam itu. Dan kemudian karena semakin banyak orang yang datang ke situ meminta mie yang garing seperti kerupuk itu, akhirnya Angko Chow harus sore-sore sudah menggoreng mie-nya supaya tidak kewalahan di malam hari. Jadi menggoreng mie-nya, kemudian diletakkan dalam baskom. Jadi kalau ada yang minta mie goreng ala Angko Chow, sebutan pada waktu itu sudah gampang. Sisa ambil mie-nya, diletakkan di piring, kemudian dibuat adonan kuahnya. Lama-kelamaan, menjadi ciri khas dari mie yang dibuat oleh Angko Chow itu adalah mie goreng keringnya itu. Ada juga satu dua yang tetap minta mie goreng kantong versi aslinya. Ada yang minta mie goreng Hokiang, atau ada yang minta mie kuah. Tetapi yang paling banyak adalah mie yang digoreng kering tadi. Mie kering merupakan Chinese food khas Makassar yang populer sejak akhir tahun 60-an hingga kini. Mie kering menjadi menu esensial bagi penduduk kota Makassar. Tua, muda, dan anak-anak banyak yang akrab dengan hidangan ini. Mie kering juga menarik minat wisatawan untuk mencicipinya. Apa sebenarnya yang populer disebut mie kering itu? Hidangan ini berupa mie yang crispy, kemudian disiram adonan kuah yang khas, agak kental dengan aneka isian seperti daging ayam, udang, cumi, hati, ampela, sawi hijau, gorengan, dan lain sebagainya. Saat ini di tengah masyarakat, dalam beberapa kesempatan istimewa seperti arisan, ulang tahun, dan lain-lain, mie kering sudah menjadi hidangan favorit yang mudah dibuat sendiri di rumah sesuai dengan selera dan interpretasi masing-masing. Masa berputar terus. Nah, salah seorang putra dari Angko Chow ini membuka warung sendiri juga di Jalan Bali, tapi Jalan Bali bagian timur. Sudah hampir berdekatan dengan Jalan Irian. Sekarang Jalan Sudirohusodo, sudah hampir di situ. Nah, ini juga didatangi oleh banyak konsumen karena ketika di warung Angko Chow itu sudah banyak orang yang antri, mereka pergi ke tempatnya anaknya Angko Chow sebab ya makanannya sama. Versinya sama, malahan lebih cepat dilayani di anaknya Angko Chow ini, karena dia satu kaligus membuat mie yang digoreng itu satu baskom, kemudian kuahnya juga dibuat satu baskom juga. Jadi orang datang sisa disiram. Nah, nama atau sebutan dari anaknya Angko Chow ini adalah Titi. Kalau saya tidak salah, mohon maaf kalau saya tidak salah, Titi itu artinya anak bungsu. Tolong saya diperbaiki kalau saya salah. Maka populerlah pada waktu itu, ayo kita makan mie Titi. Nah, maksudnya itu di warungnya ini anaknya Angko Chow ini. Berjalan waktu, akhirnya ini Titi mungkin menyelesaikan masa kontraknya di Jalan Bali itu, akhirnya pindah ke Jalan Irian, bertetangga dengan restoran Ujung Pandang.
Tidak lama pindah lagi, masih tetap di Jalan Irian, tetapi di bagian agak selatan. Itu pindah di situ. Setelah itu, begitu peminatnya bertambah, akhirnya Titi membuka cabang di beberapa tempat di Kota Makassar. Dan semakin terkenallah mie Titi. Kemudian selanjutnya apa yang terjadi di warungnya Angko Chow? Ketika Angko Chow sudah pensiun, yang mengelola di situ adalah anaknya, namanya Awak. Nah, ini sudah akrab ini. Anda kan sudah sering mendengarkan, ayo kita makan mie Awak. Awak pindah ke Jalan Patimura, lalu pindah lagi ke Jalan Bomasepe, sekarang sudah punya beberapa cabang. Itu versinya sama. Jadi mulai versinya Angko Chow, versinya Titi, versinya Awak itu sama. Yaitu ciri khasnya, mie-nya digoreng itu sangat crispy. Ada lagi seorang putranya, Angko Chow, yang lebih dulu membuka warung sendiri. Juga gerobak. Dulu mendorong gerobaknya di Jalan Irian. Hengki. Nah, kalau saya sebutkan mie Hengki, pasti banyak yang tahu bahwa oh itu Hengki yang di depan pelabuhan Soekarno. Nah, disitulah membuka warung juga tetap dengan memasaknya itu di gerobak. Nah, sampai sekarang ini Hengki saya lihat itu sudah sudah mengundurkan diri dan diganti oleh anaknya yang mengolah itu. Tetap ciri khasnya adalah mie yang digoreng kering. Itulah kenangan tentang keberadaan seperti yang akrab Anda dengarkan. Mie Titi, mie Awak, mie Hengki, mie Amoy. Itu Amoy adalah saudara dari Awak dan Titi yang juga membuka di jalan Bali. Dengan berjalannya waktu kadang-kadang ada juga orang yang mungkin ingin bernostalgia, merasakan kembali masakan ala Angko Chow dulu, maka minta supaya itu mie-nya tidak terlalu garing seperti kerupuk. Ada yang menyebutnya sebagai mie celup, ada yang menyebutnya sebagai mie panggang, tapi asal muasalnya itu hanya satu, yaitu apa? Mie goreng kantong. Mie-nya yang digoreng tersendiri, kemudian sausnya juga dibuat tersendiri, selesai baru disiram. Itulah tentang mie kering, mie yang menjadi ciri khas Kota Makassar, yang asal muasalnya berasal dari kreasi dari Angko Chow.